Oke, selamat datang kembali bersama dengan saya di channel Statistik Tutorial. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang uji rantes untuk mengatasi gejala autokorelasi. Seperti yang kalian ketahui ya, kalau gejala autokorelasi ini merupakan salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi itu untuk melanjutkan ke analisis regresi, baik itu regresi linear sederhana atau regresi ini hanya berlaku untuk regresi linear berganda, seperti itu ya. Nah, namun di sini kita akan mengecek dulu apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Kita akan mengeceknya dulu dengan menggunakan uji Durbin Watson. Kenapa kita harus cek? Karena di sini kita akan menggunakan uji rantes, di mana uji rantes ini merupakan alternatif jika kita menguji uji Durbin Watson dengan gejala autokorelasi itu kita tidak mendapatkan kesimpulan yang pasti seperti itu. Jadi kesimpulannya ini tidak pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak, kita tidak tahu men. Makanya disebut tidak pasti. Nah, karena kita tidak tahu, maka kita gunakan uji rantes ini seperti itu. Nah, sekarang kita akan uji Durbin Watsonnya dulu. Bagi yang belum mengerti, yang belum tahu cara uji Durbin Watson, kalian bisa lihat di video tutorial saya yang sebelumnya, sudah saya bikin tutorialnya ya. Oke, langsung saja nih kita ke tutorial untuk uji Durbin Watson dulu ya. Kalian pilih analyze, pilih regresi, pilih linear seperti biasa nih. Di kotak dependennya kalian masukin Y1, kemudian di kotak independennya X1 dan X2. Jadi di sini saya jelaskannya nggak perlu lama. Kemudian untuk statistiknya kalian pilih di sini centang Durbin Watson. Oke, ini untuk statistik aja ya. Kemudian yang lain itu kalian biarkan. Statistik centang Durbin Watson, kemudian yang lain kalian biarkan. Setelah itu kalian klik itu oke. Kemudian di sini kalian perhatikan nilai Durbin Watsonnya 1,072. Nah, nilai Durbin Watson ini akan kita bandingkan dengan nilai DL dan nilai DU. Untuk mencari nilai DL dan nilai DU itu sebenarnya gampang. Kalian bisa melihatnya di tabel Durbin Watson. Nah, ini merupakan tabel Durbin Watsonnya. Saya jelaskan dulu di sini untuk yang garis horizontal ini, untuk yang horizontal ini, yang K ini itu merupakan berapa banyak jumlah variabel independen. Sedangkan untuk yang ini N ini merupakan berapa banyak jumlah sampel yang kita gunakan. Kalau misalnya kita kembali ke ini tadi, kita bisa lihat di sini variabel independennya itu ada dua, ada X1 dan X2. Ini sebagai variabel independen. Otomatis nilai K-nya sama dengan 2. Dan di sini kalian bisa lihat sampelnya itu sama dengan 12. Otomatis N-nya sama dengan 12. Jadi di tabel Durbin Watson-nya kita akan mencari untuk nilai K-nya sama dengan 2 dan jumlah sampelnya sama dengan 12. Ini untuk apa Bang? Ini untuk menentukan nilai DL dan nilai DU. Seperti itu. Jadi kita peroleh ini nilai DL-nya 0,8122 dan nilai DU-nya 1,5794. Kemudian kita bandingkan dengan nilai Durbin Watson. Nah, di sini nilai Durbin Watson-nya 1,072. Kalau kita bandingkan lagi, ternyata nilai Durbin Watson-nya ini itu berada di antara nilai DL dan nilai DU. Ini saya beri dulu ini warna kuning. Oke. Nah, ingat nilai Durbin Watsonnya tadi 1,072. 1,072 ini berada di antara nilai DL dan nilai DU. Kalau misalnya dia berada di antara nilai DL dan nilai DU, artinya kita tidak memperoleh kesimpulan yang pasti. Apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak, kita tidak tahu. Makanya kita gunakan di sini uji rantes sebagai solusi. Nah, untuk melakukan uji rantes ini sebenarnya mudah. Kalian tinggal pilih menu analyze, kemudian pilih regresi, kemudian pilih linear. Nah, di sini kalian biarkan seperti ini. Kemudian kalian centang nih untuk di save, kalian pilih unstandardized ini untuk residual. Jadi otomatis muncul satu variabel baru nanti di sini. Kemudian pilih OK. Kemudian kalau kalian ke sini, kan ini muncul satu variabel baru. Ini merupakan variabel residualnya. Nah, setelah itu kalian pilih nih analyze, pilih non parametric test, legacy dialog, pilih run. Kemudian kalian masukin lah ini nilai dari variabel residualnya ke sini.
kemudian pilih oke. Nah, setelah pilih oke, otomatis muncul satu output SPSS. Inilah uji rantesnya. Nah, bagaimana kita bisa tahu dengan uji rantes ini? Ya, kita bisa tahu karena ada dasar pengambilan keputusannya. Dasar pengambilan keputusannya itu, jika seandainya nilai signifikan ini, nilai signifikannya itu lebih besar dari nilai alfa sama dengan 0,05, artinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Sebaliknya, kalau ternyata nilai signifikannya kurang dari alfa sama dengan 0,05, artinya terjadi gejala autokorelasi. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan. Untuk uji rantesnya ini signifikannya kan 0,762, lebih besar dari alfa sama dengan 0,05 kan? Artinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, seperti itu, mudah sekali. Jadi kita tidak bingung lagi, oh ini kok tidak ada kesimpulan pasti terjadi gejala autokorelasi atau tidak sih. Nah, itu jangan khawatir, tinggal kita gunakan uji rantes. Nah, itu saja untuk tutorial bagaimana cara melakukan uji rantes di SPSS. Semoga kalian mengerti ya. Jadi kalau misalnya belum mengerti juga, kalian bisa ulang-ulang lagi aja video ini. Kan gratis kalau nonton di YouTube. Tinggal ulang-ulang saja. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah video ini, pasti akan saya balas komentarnya. Oke, sampai bertemu dengan saya di tutorial yang selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan info terbaru seputar statistik tutorial, dan saya ucapkan banyak terima kasih.